Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak diberikan kesehatan dan tetap semangat mengikuti pelajaran di rumah ini. Oke anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Anwar di pembelajaran IPA. Di hari Rabu ini kita melanjutkan dan memperjelas materi minggu yang lalu, yaitu tentang bunyi. Yuk kita ingat-ingat kembali. Apa toh itu bunyi? Ya, mari kita ingat-ingat kembali. Apa bunyi anak-anak? Bunyi adalah sebuah gelombang yang dihasilkan dari benda-benda yang bergetar. Jadi bunyi. Jadi perlu digarisbawahi dan dicatat anak-anak bahwa bunyi adalah sebuah gelombang ini yang dihasilkan dari benda-benda yang bergetar. Kemudian sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, bahwa tujuan kita belajar tentang materi ini adalah yang pertama, nanti setelah belajar bab ini, nanti anak-anak akan mengetahui tentang sifat-sifat bunyi itu seperti apa. Yang kedua adalah jenis-jenis bunyi. Dan yang berikut indera pendengaran. Yang berikut adalah pemantulan bunyi. Dan yang terakhir adalah penyerapan bunyi. Itu tujuan kita mempelajari materi tentang bunyi ini. Oke, anak-anak, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang sifat-sifat bunyi. Jadi bunyi ini memiliki beberapa sifat atau memiliki beberapa sebuah ciri atau karakteristik sendiri-sendiri. Oke, yang pertama, apa sifat bunyi yang pertama? Bunyi ini merambat melalui perantara. Jadi bunyi ini bisa didengarkan oleh orang atau didengarkan oleh makhluk lain atau didengarkan oleh sesuatu, adanya media perantara atau merambat melalui perantara. Nah, bunyi memerlukan medium atau memerlukan perantara berupa zat padat. Ya, ini bisa zat cair, juga bisa zat gas. Ini sebagai perantaranya bunyi bisa sampai ke telinga kita. Jadi butuh perantara, tidak bisa bunyi ini merambat dalam ruang hampa udara. Makanya ketika kita di dalam sebuah ruangan tertutup, mungkin yang tidak ada hampa udaranya, maka kita cepat mendengarkan bunyi tersebut. Yang kedua, bunyi termasuk gelombang longitudinal, yakni memiliki gelombang dengan arah rambat yang sejajar dengan arah getar. Jadi bunyi ini merambat ketika contoh ada sebuah suara kita diarahkan ke arah depan, maka yang belakang mungkin bisa sedikit tidak terdengar. Ini apa? Sejajar. Yang ke C, bunyi dapat dipantulkan. Jadi bunyi ini dapat dipantulkan. Yang ke D, bunyi mengalami pembiasan. Apa itu pembiasan atau pembelokan? Jadi bunyi ini akan lebih terdengar keras ini ketika malam hari dibanding dengan siang hari. Ini karena apa? Ketika pada malam hari ini pembiasan bunyi ini lebih sempurna. Tuh. Yang berikut tentang sekarang jenis-jenis bunyi. Dulu atau minggu yang lalu telah Pak Anwar sampaikan ada 3 jenis bunyi. Jadi bunyi ini memiliki 3 jenis karakter atau memiliki 3 jenis. Nah, kemudian bunyi yang dihasilkan oleh benda-benda bergetar ini pada sebuah getaran tertentu ini dapat dihitung. Jadi banyaknya getaran pada suatu benda dalam 1 detik dinamakan frekuensi. Jadi frekuensi itu adalah banyaknya getaran pada benda dalam waktu 1 detik, dinamakan frekuensi. Nah, frekuensi itu sendiri memiliki sebuah satuan, yaitu Hz atau Hertz. Nah, ini. Kemudian seperti minggu yang lalu telah disampaikan bahwa bunyi memiliki 3 macam. Yang pertama adalah bunyi infrasonik.
Apa itu bunyi infrasonik? Bunyi infrasonik ini memiliki frekuensi di bawah 20 Hz atau Hz. Nah, bunyi ini hanya dapat didengar oleh beberapa jenis hewan saja, seperti lumba-lumba, kemudian jangkrik dan anjing. Nah, kita bagaimana Pak manusia tidak bisa mendengar? Karena frekuensinya sangat kecil sekali. Yang kedua adalah bunyi audiosonik. Nah, bunyi audiosonik ini memiliki frekuensi antara 20 sampai dengan 20.000 Hz atau Hz. Nah, bunyi ini dapat didengar oleh kita sebagai manusia. Lah ini. Kemudian akan tetapi manusia juga lebih peka, lebih yang memiliki frekuensi lebih dari 50 Hz. Atau ketika kita berbicara normal seperti ini, Pak Anwar menunjukkan ini frekuensinya ya sekitar bisa dikatakan ketika berteriak, ketika kita mungkin bicara seperti ini nanti akan berbeda frekuensi ini. Jadi saat kita berteriak ini mungkin bisa mencapai 10.000 Hz. Tapi ketika kita berbicara seperti ini ya mungkin sekitar 50 Hz sehingga didengar itu enak. Ini. Yang kecil adalah bunyi ultrasonik. Nah, bunyi ultrasonik ini memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz. Bunyi ultrasonik hanya dapat didengar oleh beberapa jenis hewan seperti kelelawar, paus, tikus dan katak. Nah, ini 3 jenis bunyi yang kita bahas dan nanti kita akan menambah. Nah, ini bahwa bunyi bisa didengar oleh manusia karena bantuan alat indera yang namanya indera pendengaran. Apa itu? Yaitu telinga. Nah, ini ada 2 ini. Nah, telinga ini memiliki fungsi dan memiliki kegunaan yang luar biasa untuk kita. Ini. Jadi di telinga kita ini pun memiliki bagian-bagian. Ada telinga bagian luar atau ini daun telinga. Ada telinga tengah, ini di tengah dalam sini. Ada juga telinga bagian dalam. Nah, ini beberapa bagian-bagian telinga sebagai alat pendengaran kita. Nah, itu dulu mungkin pertemuan kita hari ini. Intinya anak-anak disilahkan dipelajari lebih detail lagi di bukunya masing-masing. Jadi bunyi ini merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari dan kita perlu juga menjaga alat indera kita ini pendengaran agar bisa berbunyi dengan baik, membersihkan telinga dan lain sebagainya. Saja anak-anak, terima kasih, selamat belajar, tetap semangat. Anak nanti bisa diputar ulang videonya ini biar bisa lebih paham, dan lebih pahamnya nanti anak bisa membuka bukunya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.